Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita-berita teraktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam program Gajayana News. Saya Anjani Faridatul akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan inilah headline berita hari ini. Operasi pasar oleh Wali Kota Malang pasca kenaikan harga BBM. Wali Malang galakan program tanam ubi jalar dalam karung. Pemerintah Kota Malang mengadakan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan bahan pokok. Berlokasi di halaman luar Gor Ken Arok pada Rabu 14 September 2022. Operasi ini sekaligus membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemkot Malang mengadakan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan bahan pokok berlokasi di halaman luar Gor Ken Arok pada Rabu 14 September 2022. Operasi ini sekaligus membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Malang kepada masyarakat, maka operasi pasar ini digelar untuk meringankan beban masyarakat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Wali Kota Malang Sutiaji bersama anggota lainnya turut hadir menjumpai para pedagang dan pembeli untuk mengapresiasi adanya operasi pasar kali ini. Dalam operasi ini, masyarakat dapat membeli bahan pokok berupa telur, beras, minyak goreng, dan komoditas lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Wali Kota Malang Sutiaji memastikan bahwa pihaknya akan melakukan kerjasama dengan berbagai daerah dan lembaga untuk stabilisasi harga. Selain perbandingan harga yang lebih murah, kualitas bahan baku juga tidak kalah dengan pasar tradisional. Upaya untuk mengendalikan inflasi akan selalu dilakukan, terlebih untuk saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi sudah mulai merangkak. Tanpa ada kenaikan BBM pun inflasi sudah tinggi, terlebih saat BBM naik, seluruh komponen akan ikut naik. Operasi pasar ini mendapat antusias masyarakat umum untuk mendatangi lokasi tersebut dan akan dilakukan hingga bulan Desember 2022. Dari Kota Malang, Dila dan Rizky melaporkan. Sebagai bentuk ketahanan pangan, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengikuti penanaman ubi dalam karung atau pulung sebagai inovasi untuk masyarakat kota yang mempunyai lahan terbatas. Di Rumah Alam Jaya Organik, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Rabu 14 September 2022. Sebagai bentuk ketahanan pangan, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengikuti penanaman ubi dalam karung atau pulung sebagai inovasi untuk masyarakat kota yang mempunyai lahan terbatas di Rumah Alam Jaya Organik, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada hari Rabu 14 September 2022. Penanaman dilakukan dengan media karung karena karung sangat mudah didapatkan. Selain itu, karung tidak memakan banyak tempat karena mudah diatur dan bisa ditempatkan di mana saja. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko bersama camat, lurah, RT, dan RW setempat. Penanaman ubi dalam karung sangat cocok dilakukan di kawasan perkotaan karena metode ini mudah dilakukan walaupun di lahan yang terbatas. Hal ini merupakan sebuah inovasi untuk masyarakat kota yang cenderung tidak mempunyai lahan. Metode pulung ini juga mudah diterapkan untuk semua kalangan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pulung ini bisa menjadi inovasi untuk daerah perkotaan lain supaya memanfaatkan lahan secara maksimal. Apabila pulung ini dilakukan secara bersamaan, maka akan menghasilkan stok ubi jalar yang melimpah. Sebuah inovasi dalam bertani, yaitu untuk penanaman ubi jalar dalam karung. Ini pas dan cocok untuk kawasan perkotaan, daerah-daerah urban. Yang mana di kampung padat, ya semuanya sudah pakai paving, pakai beton dalam penataan lingkungan. Tetapi masih bisa dioptimalkan, ya, dengan cara berkebun, bertani, menanam ubi jalar pakai karung. Nah, di sini adalah tempat untuk mengedukasi, ya, sekaligus sebagai lahan untuk rekreasi, bisa pembelajaran, tetapi juga bisa untuk bersantai dengan
dengan bertani dan berkebun. Ya. Yang kedua, selanjutnya akan ada edukasi terkait pulung ini kepada masyarakat yang berkeinginan menanam di lahan terbatas. Dengan adanya program pulung ini, diharapkan setiap rumah mampu menanam 5-10 karung. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi Gajayana News akan kembali dengan berita soft opening Cafe Lapidot dan Patisserie oleh Wakil Wali Kota Malang. Terima kasih Anda masih bersama Gajayana News. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menghadiri soft opening Lapidot Cafe and Patisserie bertepat di depan gedung Hotel Pelangi, Kota Malang pada Rabu 14 September 2022. Kegiatan ini juga dalam rangka inovasi dalam memasuki era milenial dengan menciptakan nuansa heritage. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menghadiri soft opening Lapidot Cafe and Patisserie bertepat di depan gedung Hotel Pelangi, Kota Malang pada Rabu 14 September 2022. Kegiatan ini juga dalam rangka inovasi dalam memasuki era milenial dengan menciptakan nuansa heritage. Kehadiran Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang disambut hangat oleh manajer Hotel Pelangi, Arda Sabatini. Pria yang akrab disapa Bung Edi ini mengapresiasi launching patisserie karena merupakan kesempatan besar dalam dunia usaha, dikarenakan konsep dari kafe ini diyakini sefrekuensi dengan Hotel Pelangi yang mengangkat tentang histori Kota Malang. Dengan ide dan gagasan serta investasi yang dilakukan oleh Hotel Pelangi akan memperkuat image ikon Malang Heritage. Sofyan Edi, Wakil Wali Kota Malang mengatakan dengan adanya Lapidot Cafe ini masyarakat tidak hanya menikmati sajian kopinya saja, tetapi juga bisa menikmati koleksi lukisan hotel sebelum dihancurkan dan foto-foto dari zaman sebelum Malang bumi hangus. Usaha seperti inilah yang diharapkan pemerintah yang pada akhirnya justru memperkuat image dan stigma kawasan yang kita mau bangun atau cita-citakan, yaitu kawasan Malang Heritage. Jadi ini linear dengan ide gagasan awalnya. Soft opening cafe ini akan menjadi planning kelanjutan di kawasan yang lain, maka dari itu menjadi satu kesatuan yang bagus dengan mempunyai banyak tema dan pilihan, sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih yang mana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sementara itu, manajer Hotel Pelangi, Arda Orbita Sabatini juga menyampaikan tak hanya mengambil koleksi dari Hotel Pelangi, Lapidot Cafe juga mengambil dari beberapa literatur yang ada. Ya, kalau untuk konsep dari kafe tersebut di sini ini kita satu frekuensi dengan Hotel Pelangi. Memang ini kan di naungannya Hotel Pelangi. Jadi kafe ini biar satu frekuensi kita tetap untuk sejarah. Jadi heritage. Jadi memang di sini nanti tidak hanya orang hanya ngopi saja ya, tapi juga bisa ada historinya di sini di kafe tersebut. Jadi menikmati nanti ada lukisan-lukisan juga, foto-foto mulai dari zaman sebelum Malang bumi hangus juga ada, sebelum Hotel Pelangi juga sebelum dihancurkan itu juga ada foto-fotonya di Lapidot Cafe. Lapidot Cafe juga memiliki berbagai macam makanan dengan harga tidak terlalu mahal. Untuk sekarang, segmentasi pengunjungnya adalah tamu-tamu hotel dan orang sekitar. Dari Kota Malang, Sasa dan Anjani melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi Gajayana News akan kembali dengan berita Komisi 4 DPR RI tinjau penurunan produksi komoditas pertanian. Masih dalam program Gajayana News, penurunan produktivitas tebu membuat Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko bersama Komisi 4 DPR RI mengunjungi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jatim
untuk meninjau permasalahan pertanian. Berkurangnya lahan serta pupuk bersubsidi menjadi masalah utama bagi petani tebu. Penurunan produktivitas tebu membuat Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko bersama Komisi 4 DPR RI mengunjungi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jatim untuk meninjau permasalahan pertanian. Berkurangnya lahan serta pupuk bersubsidi menjadi masalah utama bagi para petani tebu. Pabrik gula didorong pemerintah untuk meningkatkan produksi tebu, tetapi dihilangkannya pupuk subsidi membuat para petani putus asa. Anggia Ermarini selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI menyatakan bahwa banyaknya pabrik tebu yang bermunculan membuat bahan baku menjadi berkurang. Hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah dikarenakan tidak berlakunya kewajiban penanaman atau lahan tebu bagi pabrik yang baru selama 3 tahun ini. Banyak pabrik-pabrik tebu yang bermunculan yang dimana sebenarnya bahan bakunya sangat kurang. Nah, tadi ada istilah baru yang sebenarnya saya juga sering memperhatikan tebu yang dari yang tamasya, apa tadi ya? Tamasya atau piknik nanti. Artinya tebu dari Blitar ke Tulungagung, ke mana? Ke Madiun, yang dari Madiun ke Malang dan seterusnya. Dan ini tidak hanya menurut saya sangat waste ini ya, mubatirnya, tetapi juga sering terjadi kecelakaan juga di daerah harus lihat kalau di undang-undang CK meskipun sekarang dalam kondisi masih direview, tetapi itu sebenarnya kewajiban penanaman atau mempunyai lahan tebu bagi pabrik yang baru itu selama 3 tahun itu kan sekarang tiba-tiba nggak ada. Ini masukan yang menurut saya penting karena buat apa juga misalnya kemudian bangun pabrik lalu kemudian tidak ada bahan bakunya, bahkan dibatasi karena tidak ada perhatian, tidak dibatasi kemudian secara eksplisit, tetapi kalau tidak ada perhatian berarti kan tidak ada penumbuhan untuk bisa mengembangkan bahan atas nama investasi, tetapi menurut saya harus dilihat, dikaji ulang juga supaya para petani ini juga merasa tidak ditinggalkan begitu saja atas nama investasi. Itu aja sih. Sementara itu, Kiai Haji Hamim Kolili, Ketua Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat, juga menyatakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, para petani memiliki inisiatif membuat pupuk sendiri dari kotoran kambing. Adanya pertemuan ini untuk berdiskusi tentang permasalahan perizinan pembangunan pabrik gula dan penurunan produksi tebu. Betul-betul memperhatikan petani tebu. Artinya kayak sekarang kan menurut saya itu kan kehadiran pemerintah kan masih kurang. Tebu itu kan tangan kan, lahan pokok kan. Artinya juga bibit-bibit itu yang banyak yang cocok tadi itu. Kita harapkan kehadiran pemerintah. Petani berharap pemerintah turut hadir memperhatikan kebutuhan para petani tebu, karena tebu termasuk dalam pangan dan bahan pokok. Dari Kota Malang, Sasa dan Anjani melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan Gajayana News hari ini. Terus saksikan Gajayana News hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Saya Anjani Fanidatul mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa.